Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran yang pertama ya. Di mana kompetensi dasar kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang iklan media cetak dan elektronik serta zat-zat gizi dan manfaatnya untuk tubuh kita ya. Nah, anak-anak bunda, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan dan kita minum pasti akan masuk dan melewati organ-organ pencernaan ya. Sehingga anak-anak, jenis makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi kondisi organ pencernaan kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari jenis-jenis organ pencernaan ya, dimulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, dan yang terakhir adalah usus besar ya. Nah, anak-anak, supaya organ pencernaan kita itu tetap sehat, maka kita itu juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat juga ya. Makanan sehat itu seperti apa anak-anak? Makanan yang sehat itu seperti makanan yang mengandung zat-zat gizi yang kita butuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang seimbang. Nah, zat-zat gizi itu apa saja? Zat-zat gizi itu seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin ya. Yang pertama anak-anak bunda adalah karbohidrat ya. Nah, anak-anak, karbohidrat ini dihasilkan dari makanan pokok ya, seperti nasi. Nah, nasi ini anak-anak bunda merupakan makanan pokok penduduk di Indonesia ya. Kita setiap hari pasti biasanya mengkonsumsi nasi ya. Nah, nasi ini anak-anak bunda berasal dari beras ya. Beras itu asalnya dari padi. Nah, nasi itu anak bunda dapat kita gantikan dengan bahan makanan yang lain yang manfaatnya itu juga sama. Seperti apa anak-anak makanan yang lain itu? Seperti jagung, kentang ya, singkong, ubi, dan juga sagu ya. Nah, anak-anak bunda, karbohidrat ini merupakan sumber energi ya yang utama untuk tubuh kita. Dalam penggunaannya, karbohidrat ini tidak bisa langsung digunakan anak-anak, tetapi melalui beberapa proses pencernaan selama kurang lebih 2 jam ya. Nah, menjadi energi, kemudian baru siap digunakan untuk kita beraktivitas ya. Jadi kalian bisa mendapatkan sumber karbohidrat ini dari nasi, nah ya, dari kentang, jagung, singkong, ubi, dan sagu ya. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein ini anak-anak bunda adalah makanan yang mengandung protein ini. Ada 2 ya asalnya, dapat kita peroleh dari tumbuhan dan juga dari hewan. Kalau yang berasalkan dari tumbuhan itu bisa disebut juga dengan protein nabati. Kalau yang berasal dari hewan itu disebut dengan protein hewani ya. Kalau contoh yang berasal dari tumbuhan nah ya, kalau yang berasal dari tumbuhan itu seperti tempe, tahu, kacang-kacangan nah ya, kacang buncis, kacang tanah, kacang hijau, dan sejenisnya ya. Nah, kemudian kalau protein hewani yang berasal dari hewan itu bisa kita dapatkan dari daging ya, dari ikan, dari telur, dari udang, dan juga dari susu ya. Kemudian ada lemak ya. Nah, lemak ini anak bunda ada 2 juga sumbernya ya. Yang pertama ada dari tumbuhan dan juga dari hewan. Sama nak ya, kalau yang dari hewan itu menyebutnya hewani, lemak hewani ya. Kalau yang dari tumbuhan itu disebut sama ya, lemak nabati. Nah, anak bunda, contohnya kalau yang dari hewan itu bisa kita dapatkan dari daging yang berlemak, dari keju, dari susu, dari mentega, dan juga dari minyak ikan. Kalau yang nabati ataupun yang berasal dari tumbuhan bisa kita dapatkan dari kacang tanah, dari avocado, dari minyak kelapa sawit, dan juga dari kemiri nah ya. Nah, selanjutnya ada mineral. Nah, anak bunda,
Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, mineral itu ada dua jenisnya ya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan ada juga mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, Bunda, contohnya mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak itu seperti natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang ya. Kalau yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit itu seperti mangan, yodium, fluor, dan juga kobalt. Nah, anak-anak Bunda, sumber mineral itu banyak terdapat pada sayur-sayuran ya. Yang terakhir adalah vitamin anak-anak ya. Nah, vitamin ini anak-anak Bunda, setiap orang itu memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda-beda ya. Baik itu jumlahnya dan juga jenisnya ya. Vitamin itu anak Bunda dikelompokkan menjadi dua kelompok ya, yaitu vitamin yang bisa larut dalam air. Contohnya itu vitamin B dan vitamin C. Kemudian ada juga vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K ya. Nah, anak Bunda, vitamin yang larut dalam lemak ini dapat disimpan di dalam tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang iklan. Nah, anak Bunda, iklan itu adalah pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat luas. Untuk menjangkau masyarakat luas itu, anak-anak, iklan itu dibuat dalam bentuk media dan tempat pemasangannya ya. Jadi kalau dari jenis penggunaannya, anak Bunda, media itu ada jenis pengguna media masuk Bunda. Iklan itu ada dua. Yang pertama iklan media cetak dan yang kedua iklan media elektronik ya. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak itu anak-anak Bunda adalah iklan yang ditampilkan dalam media massa anak-anak Bunda ya. Nah, seperti misalnya ada di koran, ada di majalah, ada di tabloid, ada di brosur. Nah, anak Bunda, itu jenis iklan media cetak. Jadi iklannya itu ditampilkan dalam media cetak ya. Kemudian ada juga iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik ini seperti anak Bunda, iklan yang ditampilkan melalui TV ya, melalui radio, melalui internet, melalui film, itu namanya iklan media cetak ya. Nah, Bunda, perbedaan antara iklan media cetak dan iklan elektronik itu, kalau media cetak itu menggunakan media yang di print ya, atau dicetak pada kertas ya. Kemudian iklannya itu hanya menggunakan gambar yang diam dan gambarnya itu tidak ada suara. Kemudian bisa kita baca berulang-ulang, pembuatannya itu juga cepat dan harganya juga relatif terjangkau dan bersifat visual ya. Kalau iklan media elektronik, anak-anak Bunda, iklannya itu menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, internet, film, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian iklannya itu dapat menampilkan gambar dan juga ada suaranya anak-anak. Kemudian iklannya itu hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja ya, tidak bisa kita baca berulang-ulang. Kemudian pembuatannya itu relatif lama dan juga relatif lebih mahal ya, dan sifatnya itu audio visual ya. Nah, Bunda, yang terakhir adalah menurut tempat pemasangannya, iklan itu dibagi menjadi dua macam. Ada iklan di dalam dan iklan di luar ruangan. Kalau iklan di dalam ruangan itu seperti iklan di televisi, iklan di brosur, di majalah, dan di koran. Itu namanya iklan dalam ruangan ya. Kalau iklan di luar ruangan itu seperti di papan nama, di baliho, ataupun di spanduk ya. Baiklah anak Bunda, mungkin ini saja yang bisa Bunda jelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.